Dibukakannya semua aib lakinya, pelitnya, bakhilnya, ini segala macam. Berarti dia bukan pakaian yang baik. Dia pakaian transparan. Dia pakaian aksesoris. Dia bukan pakaian yang menutup aurat. Hunna libasul lakum. Perempuan jadi pakaian bagi kamu. Wa antum libasul lahun. Dan kamu pula menjadi pakaian bagi dia. Dalam Islam, hubungan seksual diatur, tapi bukan tujuan. Tujuan menikah bukan hubungan seksualnya itu. Hubungan itu adalah jalan, jembatan. Tujuannya mendapatkan anak yang soleh. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya. Yang tetap mengalir, shadaqatun jariyah. Shadaqah jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih. Yang ketiga, waladun solihun, anak yang soleh. Buah dari pernikahan itu adalah anak yang soleh. Lahir anak yang soleh. Tazawwajul walud al-wadud. Nikahi perempuan al-walud yang banyak anaknya. Al-wadud penyayang. Dari mana kita tahu anaknya banyak? Dia kan gadis. Tengok emaknya, tengok makciknya, tengok tantenya. Berapa gen mereka perempuan ini? Kakakmu berapa anaknya? Kakakku anaknya 10. Kakak kau yang satu lagi 12. Bagus. Nikah sama dia. Karena ini keturunan subur. Nenek kau berapa anaknya? 20. Inilah yang dicari-cari. Kenapa? Mukatsirum bikumul umam. Nanti aku bangga di padang mahsyar, umatku yang paling banyak, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi dulu kita ini, saya waktu itu di pondok tahun 96. Waktu itu, sekarang udah tak ada lagi, BKKBN. Cukup 2 anak saja. Waktu itu orang berhasil kalau punya anak 2. Diangkatlah ustadz-ustadz menjadi PNS melalui BKKBN. Ceramahlah ustadz di mana-mana. Cukup anak 2 saja. Tahun 96, waktu itu sedang rame-ramenya. Sekarang tahun 2024, 2023, udah 1/4 abad. Apa yang terjadi? Ternyata kita kekurangan penduduk. India sekarang penduduknya 1,4 miliar. Cina, ketakutan serangan dari India dan Cina. Karena mereka orangnya banyak, tanahnya sempit. Kemana mereka mencari? Kita. Ketakutan. Salah siapa? Salah kita sendiri. Kenapa tak banyak anak-anak? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Segala yang melata di atas muka bumi ini sudah dijamin Allah rezekinya. Berapa banyak orang adik-beradik 10-10-nya berhasil. Adik-beradik 2 orang, dua-duanya error, dua-duanya kacau. Kalaulah teori, kalau 2 orang lebih makmur daripada 10, jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Saya sudah melihat ada orang adik-beradik 10-10-nya kaya. Ada orang adik-beradik 2, dua-duanya susah. Jadi banyak orang tak bertuhan. Solatnya sudah islami, tapi tak yakin dia rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Menikah, punya anak. Yang namanya manusia, rambut sama hitam, isi kepala macam-macam. Maka terjadi konflik. Dikasih Allah Ta'ala 5 jurus. Yang pertama, wallati takhafuna nusyuzahunna. Kalau kamu khawatir dia nanti nusus, melawan durhaka, langkah pertama, fa'izuhunna, kasih dia nasihat. Tak mempan nasihat, wahjuruhunna fil madaji', pisah tempat tidur. Cakap udah tak mempan lagi, pisah tempat tidur. Tak juga mempan, wadribuhunna, kasih dia hukuman fisik. Ini tak bisa dilakukan sekarang, nanti bisa kena KDRT. Yang keempat, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Mediasi. Panggil keluarga laki-laki,
panggil keluarga perempuan, dudukkan. Iyurida islah ayyufiqillahu bainahuma. Kalau ada titik temu, mereka akan ketemu lagi. Kalau tidak, maka barulah step yang kelima, tolak. Tolak itu pun ada lagi, tolak 1, tolak 2, tolak raj'i bisa balik, tolak 3 tak bisa sama sekali. Nah, jadi Islam ini memberikan solusi yang luar biasa. Kita tinggal melangkah mengikutinya saja, maka insya Allah seorang laki-laki secara fisik, secara pikiran, dia perlu bercerita sama orang, bercerita sama kawan. Hari ini kawan, besok jadi lawan. Maka dia perlu bercerita untuk menenangkan pikirannya kepada perempuan yang solihah. Al-mar'atu solihatul lati tu'inu ala imanihi. Perempuan solihah yang membantu imannya. Kalau dia sedang risau, dia sedang susah hati, maka tempat dia bertambat itulah yang akan menenangkan dia. Yang menenangkan laki-laki adalah istri, yang menenangkan istri adalah suami. Tentang dalam masalah kehidupan. Menikah itu 70% isinya ngobrol, cerita. Cerita sarapan pagi, cerita tadi malam, cerita di kantor, cerita di pasar, cerita itu, cerita ini. Jadi kalau orang sudah tidak cerita, berarti sudah hilang 70%. Yang lain-lain itu cerita, isinya cerita. Cerita tentang anak, cerita tentang makanan, cerita tentang macam-macam cerita. Tinggal lagi menentukan ceritanya ini positif atau negatif, menjatuhkan atau menaikkan harkat martabat. Jadi sekarang orang sudah tak cerita lagi. Gara-gara ada teman cerita yang lebih menarik, namanya Facebook, namanya grup WhatsApp. Akhirnya diam, tapi hatinya jauh. Wah, ini makhluk dua yang berbeda ini, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ada dua yang mengikatnya. Pertama mawaddah, fisik. Lebih ganteng, lebih putih, lebih mancung, lebih tinggi, lebih kaya. Fisik. Yang kedua warahmah, rahmah non fisik. Lebih sayang, lebih sabar, lebih qanaah, lebih zuhud, lebih mengayomi, lebih melindungi, lebih menasehati. Mawaddah itu melihat kelebihan. Sedangkan rahmah menutupi kekurangan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dijadikannya perekatnya antara kamu makhluk yang berbeda, beda suku, beda kampung, beda tampilan, beda selera, sama-sama telur ayam. Yang satu telur ayam mata sapi, yang satu dadar. Nah, ini sampai begitulah perbedaan manusia ini, tapi dia bisa bersama karena ada tujuan yang sama. Tujuan ingin mendapatkan ketenangan, baiti jannati, rumahku surgaku. Tujuan ingin mendapatkan anak yang soleh dan solihah, dididik di sekolah, akan kasih makan, sampai akhirnya anak itu diambil orang. Itu kan luar biasa itu. Dikandungkan 9 bulan 10 hari, disusukan 2 tahun, disekolahkan sampai tamat, udah wisuda, dikasihkan ke orang. Manusia luar biasa. Kenapa dia mau? Karena Allah yang menyuruh, karena ada pahala yang dijanjikan, mendapatkan amal jariah yang tak putus sampai kematian. Saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Kita akan lanjutkan di tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaallah kita akan langsung beralih ke sesi tanya jawab. Sebelum ke jamaah, ada satu pertanyaan dari saya Ustaz, sebelum kita mulai ke jamaah. Saya belajar dari bagaimana kegagalan ini Ustaz ya, kegagalan teman-teman saya ketika meninggalkan sholat atau meninggalkan ibadah gitu ya. Karena mungkin pola pendidikan yang selama ini diajarkan, kita tuh langsung loncat Ustaz, langsung loncat kepada what and how gitu, apa dan bagaimana, lupa terkait why-nya. Kenapa sih kok kita sholat, kenapa sih kok kita mau Islam. Akhirnya karena dari SD itu kita langsung loncat kepada apa dan bagaimana, lupa tuh mengapanya. Jadi ketika dia udah dewasa, dia
gampang gitu meninggalkan sholat Ustaz, karena nggak tahu kenapanya. Nah kalau untuk urusan menikah ini, why-nya itu seperti apa Ustaz dalam pinjaman syariah Ustaz? Untuk apa menikah kalau tanpa menikah pun secara biologis dia sudah mendapatkan kumpul kebo, homoseksual dan seterusnya. Untuk apa menikah kalau tidak dengan menikah pun dia sudah tenang secara psikologis, biologis, psikologis. Jadi untuk apa kata dia? Jawabannya dalam Islam adalah mengikut perintah Allah. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Menikahlah kamu. Sunnah Rasulullah SAW. Man istata'a minkumul ba'ata, siapa di antara kamu yang sudah mampu falyatazawwaj, menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar. Karena sesungguhnya dengan menikah itu menundukkan pandanganmu, ahsanu lil farji, menjaga kemaluan. Faman lam yastati, siapa yang tak sanggup, fa alaihi bisawm, hendaklah dia puasa, fa innahu lahu wija, itu akan menjaga. Jadi menikah itu ikut Allah, ikut Rasul, bukan ikut psikolog, bukan ikut psikiater, bukan ikut survei. Itu manusia semua yang buat. Kita disuruh ati Allah Ta'ala kepada Allah, wa ati Rasul Ta'ala kepada Rasulullah, wa ulil amri, taat kepada ulama. Lalu ulama warasatul anbiya. Jadi kalau ditanya kenapa menikah, disuruh Allah, disuruh Rasulullah menikah. Bahwa ada analisa dari dokter dengan menikah, maka pikiran jadi lebih tenang, ada tempat berbagi cerita, kita tidak liar. Itu adalah bonusnya. Bonus itu semua. Sama macam dengan sholat, maka badan jadi sehat, itu bonus. Dengan puasa, maka kolesterol, berat badan jadi stabil, itu bonusnya. Pokoknya bukan itu. Pokoknya adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang mendapatkan ketenangan tanpa pernikahan, maka sesungguhnya itu ketenangan palsu. Karena ketenangan yang benar-benar ketenangan, bedakan antara orang menolak pernikahan dengan belum nikah. Nah, jadi memang menolak sama sekali. Saya tidak mau ada ikatan. Bisa kumpul kebo, na'udzubillah, 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 bisa. Nah, ini menolak syariat Islam. Orang yang menolak syariat Islam ada dua kemungkinan. Yang pertama bisa jadi kafir. Yang kedua bisa dia kategorinya fasik. Kafir dan fasik sama-sama tak baik. Na'udzubillah. Nah, jadi kita ikuti saja jalur jalan yang sudah digariskan Allah, Rasulullah dan para ulama.